Ma'asyiral habaib wal ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini kembali dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. As-sabi'u min asma'il husna al-mu'min. Yang ketujuh dari asma'ul husna yaitu al-mu'min. Al-mu'min secara umum artinya adalah maha pemberi keamanan. Maha pemberi keamanan. Jadi banyak artinya al-mu'min itu. Kalau ditujukan kepada kita, al-mu'min itu orang yang beriman. Tapi kalau asma'ul husna, arti al-mu'min maha pemberi keamanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, Maha Selamat, Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan. Fala yuzkaru fil Qur'an bima'na hadza illa marratan wahidah. Di dalam Al-Qur'an cuma ada satu kali disebut nama Allah Al-Mu'min ini. Cuma adanya dalam surat Al-Hasyr. Nama Allah Al-Mu'min. Di surah-surah lain tidak ditemukan ada nama Allah Al-Mu'min ini. Hanya satu di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-mu'min huwa alladhi ja'ala al-amna wa asbabah fala yu'za illa minhu ta'ala. Wa huwa alladhi wahaba li'ibadihi al-amna min azabih wa yunzilu as-sakinata wal amana fi qulubi ibadihi. Wa huwa alladhi aminal khalqu min zulmih. Al-mu'min itu ialah yang menjadikan keamanan, yang menciptakan keamanan dan sebab-sebab keamanan itu. Maka tidak dinisbahkan itu keamanan illa minhu ta'ala, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya ada satu yang bisa memberikan keamanan kepada kita, yaitu al-mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan keamanan kepada makhluk yang lain. Keamanan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Mu'min ini. Wa huwa alladhi wahaba li'ibadihi al-amna min azabih wa yunzilu as-sakinata wal aman fi qulubi ibadihi. Dialah Al-Mu'min yang memberikan bagi hamba-hambanya akan keamanan dari azabnya. Siapa yang bisa mengamankan kita dari azab kubur?
selain daripada al-mu'min. Siapa yang bisa memberikan kita keamanan daripada huru-hara padang mahsyar? Tidak ada selain daripada al-mu'min. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan kepada kita daripada azab neraka melainkan al-mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yunzilu sakinata wal amana fi qulubi ibadihi, dan dialah al-mu'min yang menurunkan ketentraman, keamanan di dalam hati hamba-hambanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tidak ada yang bisa memberikan rasa tentram di dalam hati kita kecuali al-mu'min. Kenapa hati kita bisa aman, tentram? Nah, itu pemberian dari al-mu'min ini. Wa huwa alladhi aminal khalqu min zulmih. Al-mu'min dialah yang aman makhluknya daripada kezalimannya. Allah itu as-salam, selamat daripada kezaliman. Al-mu'min, Allah yang memberikan rasa aman di dalam hati kita, sehingga hati kita ini tidak ada merasa takut dizalimi oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang takut dizalimi oleh Allah. Nah, al-mu'min dialah yang aman makhluk daripada kezalimannya. Artinya kita kada bakal dizalim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman. Kalau kita berhadapan dengan seseorang, mungkin hati kita ada khawatir. Apalagi orang ini kada kita kenal. Kalau kita berhadapan dengan siapa, misalnya atasan, orang-orang yang tinggi kedudukan, hati kita ada rasa khawatir. Nah, kalau Allah dengan namanya Al-Mu'min ini, siapapun merasa aman daripada kezalimannya. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam suatu riwayat disebutkan seorang Badawi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badawi ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuhasibul khalqa yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa nantinya yang menghisap makhluk di akhirat? Kan kita dihisap oleh Allah, disidang oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan. Satu persatu kita akan dipanggil menghadap Allah untuk ditanyai, untuk diperhitungkan. Siapa yang menghisap kita itu? Apa Jibril atau Mikail atau Israfil atau malaikat atau siapapun? Nah, jadi orang Badawi ini bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah nanti yang menghisap makhluk pada hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Allah nanti yang akan menghisap makhluk ini. Padahikal A'rabi, tertawa si A'rabi tadi, menggelagak tertawa. Kenapa kamu tertawa aja Nabi? Maka pada akan menghisap itu Allah. Kenapa kamu tertawa? Ujar si A'rabi, kalau Allah yang menghisap, aman sudah. Aman. Kada bakal dicurangi, kita kada bakal disakiti, kada bakal teraniaya, aman. Kalau yang lain bisa kada aman. Nah, ini mukmin. Begitu disebut nama Allah, ada timbul rasa aman dalam hati. Ada rasa tentram di dalam hati. Nah, itu nama Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min.
Di rumah kita misalnya, di kamar, timbul hati kita rasa aman, rasa tentram. Itu tidak lain adalah daripada tajallinya al-mu'min. Tajallinya al-mu'min. Artinya Allah memancarkan cahaya lewat namanya al-mu'min ke dalam hati kita sehingga kita jadi tentram. Nah, jadi ketentraman dalam hati kita ini datangnya dari nama Allah al-mu'min. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka itu menyembah pemilik Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberi makan mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan Allah yang memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Dari ketakutan. Dulu kita khawatir, dulu kita takut, timbul dalam hati ada rasa aman. Nah, itu al-mu'min. Itu al-mu'min. Jadi al-amnu, aman itu artinya adalah syu'urut tuma'ninah fil qalbi, rasa tentram di dalam hati. Itu aman. Bila dalam hati kita ada ketentraman, ada ketentraman dalam hati kita, ada rasa aman, nah, itu al-mu'min dari Allah yang bernama al-mu'min ini. Para muhibbin rahimakumullah, Allah itu bisa mendatangkan ketentraman kepada kita dengan sebab. Dulu kita gelisah, dulu kita rasa kada aman. Datang sesuatu atau seseorang, timbul hati kita aman. Nah, itu Allah mendatangkan keamanan lewat sebab orang ini. Dulu kita gelisah, dulu kita rasa kada nyaman. Begitu kita baca Quran, timbul hati tenang, tentram. Allah mendatangkan keamanan lewat Al-Quran. Tetapi bisa pula Allah dengan kekuasaannya mendatangkan rasa aman tentram itu tidak melalui sebab yang kita ketahui. Dulunya takut, dulunya gelisah. Timbul kada bebacaan apa, kada ada orang yang datang, timbul serangan dalam hati rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Nah, itu Allah mendatangkan kepada kita dengan sebab yang kita tidak ketahui sebabnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Mu'min itu mendatangkan keamanan, ketentraman dalam hati kita, baik melalui sebab atau tidak melalui sebab yang kita ketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi aman ini artinya syu'ur tuma'ninah bil qalbi, rasa tentram di dalam hati, itulah aman. Wa asbabuhu katsirah, sebab-sebab datangnya itu aman banyak sekali. Allah mendatangkan ketentraman dalam hati kita lewat sebab-sebab, banyak sebabnya. Bisa lewat ini timbul tentram hati kita, bisa lewat sini timbul tentram hati kita. Banyak Allah menciptakan sebab-sebab yang membuat tentram, aman hati kita itu. Minha setengahnya at-taqwa, takwa. Di saat kita menjunjung perintah Allah, bisa Allah datangkan ketentraman dalam hati kita. Allah tentramkan hati kita. Ini kita pikiran kada keruan, hati gelisah, sembahyang.
Tuntung sembahyang, timbul dingin hati, tentram hati. Nah, ini Allah mendatangkan ketentraman liwat takwa. Dan orang takwa itu tentram hatinya. Coba orang kada takwa, maling tentunya kada takwa, nyamanlah hati maling itu. Rasa diintip orang, rasa diintai orang, itu maling karena kada takwa. Lalu hatinya selalu merasa kada aman. Orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu hatinya akan sulit dapat ketentraman. Karena salah satu sebab yang diciptakan Allah untuk mendatangkan ketentraman itu adalah takwa. Coba orang-orang takwa, hidupnya tenang, hatinya nyaman, itu orang takwa. Kalau orang ini maksiat, melakukan dosa, kesalahan, sudah kada akan tentram hatinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, in imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wahai manusia, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian, mereka mengisahkan atas kalian ayat-ayatku. Barang siapa yang takwa dan berbuat baik, maka tidak ada rasa takut dalam hatinya dan duka cita. Jadi takwa. Takwa itu sebab yang besar untuk mendatangkan ketentraman di dalam hati manusia. Wa minha, dan sebagiannya lagi az-zikru, zikir. Zikir. Zikir itu artinya yang mengingat Allah, menyebut Allah, zikir. Menyebut asma'nya, zikir. Menyebut sifatnya, zikir. Bisa zikir itu bentuknya tahlil, la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang ketentraman dalam hati kita. Nah, dari al-mu'min. Zikir, tahlil, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ketentraman dalam hati kita. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang ketentraman dari al-mu'min. Tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu semua itu sebab datangnya ketentraman dalam hati kita. Wal istighfar, istighfar. Apalagi sesudah berbuat dosa. Biasa orang beriman itu bila berbuat dosa hatinya gelisah. Orang beriman, orang yang masih hidup hatinya. Begitu jatuh dalam dosa, gelisah. Nah, bagaimana supaya datang ketentraman dari al-mu'min? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dikirim ketentraman kepada kita dengan sebab ucapan kita astaghfirullah itu. Wal hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah akan dijauhkan dari berbagai macam bala, sekurang-kurangnya jar Nabi kerisauan di dalam hati. Hati kita ini risau. Baik risaunya itu ada sebab atau tidak ada sebab. Kenapakah hati asa khawatir? Asa khawatir. Padahal kada ada apa-apa. Kada ada yang hilang, kada ada kabar buruk datang. Timbul hati rasa gelisah. Nah, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Nah, itu akan mendatangkan al-aman, ketentraman di dalam hati kita. Wa du'a, berdoa lawan Tuhan.
wal hasbalah, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang besar. Sidin merasa aman, tentram. Kenapa? Salah satu Sidin membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Walaupun di dalam api, tapi hati beliau tentram, hati beliau tenang. Allah berikan melalui hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melatih pasukan perang. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, wahai kaum muslimin, itu orang-orang kafir berkumpul dengan jumlah yang besar akan memerangi kalian. Nah, mendengar itu tentu sahabat ini dalam hati ada risau. Nah, karena jumlah kita sedikit, orang kafir luar biasa banyaknya. Apa yang dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, hati mereka jadi tentram, hati mereka jadi tenang. Nah, berperanglah mereka dengan yang banyak orangnya. Panqalabu bi ni'matin minallahi wa ridwan. Mereka pulang ke Madinah membawa kenikmatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap zikir salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengundang rasa aman dalam hati. Dan rasa aman ini adalah modal utama. Kita beribadah kada kawa khusyuk, amun hati kada tentram. Berusaha kada nyaman, amun hati kada tentram. Jadi pokok segala sesuatu itu ketentraman hati dulu. Bila hati tentram, beribadah nyaman, berusaha nyaman. Nah, kayak apa supaya hati tentram, hati rasa aman dalam hati? Baca-bacaan tadi salah satunya sebab untuk mendatangkan al-amnu, keamanan minallah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ujar Tuhan, orang-orang yang beriman itu hati mereka tentram dengan berzikir. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah itu merupakan penentram hati. Orang beriman tapinya. Allah mulai dengan kalimat alladzina amanu, orang yang beriman. Hati mereka tentram bila berzikir. Karena zikir ini merupakan sebab mendatangkan keamanan, ketentraman dalam hati kita daripada Allah al-mu'min. Kita kadang-kadang menghadapi apakah? Hati lu sarik. Hati sarik. Nah, ada nyaman. Coba pang berzikir. Apakah zikirnya? La ilaha illallah atau la haula wala quwata illallah. Adakah ada asa nyaman dalam hati? Bila ada, berarti kita beriman. Kita rahat sarik lawan orang. Ada nang madahi kita, beingat ya. Kenapa? Karena bila orang beriman, bila ingat Allah itu ampi sari. Beingat. Bila kada mampan, beingat. Bebangat sarik, ini kada beriman orangnya. Karena Allah menyatakan bahwa orang beriman itu tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa minha, setengahnya lagi sebab-sebab mendatangkan keamanan di dalam hati itu al-khawfu minallah, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini takut lawan Allah. Karena Allah itu maha agung, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bisa berbuat segalanya.
dalam hati kita ada takut kepada Allah. Dalam hati ada takut. Kalau amal kita ditolak oleh Allah. Kalau dosa kita kada terhapus, takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu merupakan sebab datangnya keamanan kepada kita. Datangnya keamanan. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnain. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa idza khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahih. Ujar Tuhan, aku tidak menghimpunkan atas hambaku itu dua ketakutan. Dan aku tidak himpunkan pada hambaku itu dua keamanan. Siapa-siapa yang merasa aman dengan aku di dunia, dia akan ketakutan di akhirat. Orang yang dalam dunia ini merasa aman terhadap Allah, dia di akhirat akan ketakutan ya Tuhan. Nah, aman terhadap Allah, berbuat dosa, bahkan apa-apa, Allah tuh Maha Pengampun aja. Merasa aman. Padahal Allah itu di samping pengampun, tapi Allah ada juga punya nama-nama yang lain. Maha menyiksa, Al-Muntakim. Ini orang merasa aman. Merasa aman kada bakal disiksa Tuhan kayaknya di akhirat. Aku ini berzikir 10.000 sehari, salawat 10.000 sehari. Bah, di akhirat aman. Ini orang bakal ketakutan di akhirat. Siapa yang merasa aman terhadap Allah, dia akan ketakutan. Siapa yang merasa dirinya bakal ke surga, dia akan ke neraka. Abu Darda radhiyallahu anhu bersumpah, wallahi demi Allah, siapa yang merasa matinya husnul khatimah, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan merasa aman. Aku mati kena ingat aja lawan Tuhan. Bila macam itu bakal kada ingat lawan Tuhan. Makanya aku mati husnul khatimah bakal su'ul khatimah. Nah, jadi kita mesti ada khawatir. Nah, harus takut terhadap Allah. Supaya apa? Supaya di akhirat kita akan dapat keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang merasa aman akan daku di dalam dunia, dia akan ketakutan pada hari kiamat. Dan siapa yang takut kepadaku di dalam dunia, dia akan aku beri keamanan pada hari kiamat. Nya takut kalau mati itu kada membawa iman. Inya takut kalau mati itu kena ke neraka. Inya takut kalau di padang mahsyar itu kehausan, kelaparan. Bila macam itu halnya kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi takut kepada Allah itu merupakan salah satu sebab untuk mendatangkan keamanan kita, terutama fi yaumil qiyamah, di hari kiamat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak sebab-sebab yang mana Allah menyampaikan al-amnu, keamanan kepada kita itu. Di antaranya yang tersebut di atas tadi. Nah, al-mu'min bismillahil mu'min, orang yang beriman dengan nama Allah al-mu'min. Nah, kita beriman bahwa Allah punya nama Al-Mu'min. Kenapa kita beriman? Al-Quran menyebutkan, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'min. Kita beriman Allah punya nama Al-Mu'min. Nah, bagaimana
hidup kita, akhlak kita kalau kita sudah beriman kepada al-mu'min itu. Ayya'taqida annallah ja'alal amna wa asbabah, bahwa dia mengiktikadkan di dalam hati bahwa Allah jualah yang menciptakan keamanan dan sebab-sebab keamanan itu. Allah. Boleh kita ucapkan di lisan kita. Imbah ikam datang ni aku asa tentram hati. Kada apa-apa di lisan kita. Tapi dalam hati Allah yang memberikan liwat sidin ini. Imbah ikam datang hanya aku asa nyaman hati. Ayo jadi ucapakan itu kada dilarang. Imbah ikam datang hanya aku asa lapang hati. Kada jadi masalah. Asal di hati kita bahwa Allah yang mengirim liwat orang ini. Liwat orang ini Allah mengirimkan kelapangan, keamanan, ketentraman dalam hati. Nah, satu itu kita mengiktikadkan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan keamanan, ketentraman itu. Yang kedua, wa ayyatlubal amna minallahi ta'ala bitahsili asbabih, bahwa dia menuntut, meminta keamanan itu dari Allah dengan menghasilkan sebab-sebab keamanan. Kalau kita hati kada tentram, kalau hati kita gelisah, minta kepada Allah supaya tentram. Minta kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Kalau kita merasa kada nyaman, hati gelisah, hati kada tenang, jangan mencari kawan. Pertama yang kita lakukan, minta kepada Allah. Allahumma rzuqnil amna, ya Allah berikan aku keamanan, ketentraman. Nah habis berdoa itu, cari aja kawan kesana kamari, kada apa lagi. Karena kita minta lawan Allah. Nah, jadi jangan minta lawan manusia. Minta kepada Allah keamanan, ketentraman. Hanya kita berjalan ke sana kamari. Barangkali Allah kena sebab melalui ini datangnya, sebab melalui ini. Cuma minta kepada Allah dulu. Hati gelisah, hati kada nyaman, rasa takut, minta kepada Allah akan aman. Yang ketiga, orang yang beriman kepada al-mu'min wa ayyatma'inna qalbuhu bidzikrillah. Kalau sudah beriman bahwa Allah yang maha mendatangkan keamanan, dia mesti tentram dengan berzikir kepada Allah. Dia mesti tentram dengan berdoa kepada Allah. Baca sebanyak-banyaknya zikir. Allah pasti akan mengirimkan ketentraman hati, ketenangan hati itu. Nah, yang keempat, wa ayyamana ghairuhu min syarrih wa zulmih, bahwa aman orang lain dari kejahatannya dan kezalimannya. Nah, orang lain itu dengan kita ini aman. Di mana tadi mandak sepeda motor? Nah, di rumah situ jar. Wah, aman dah situ. Nah, kan kayak itu. Berarti orang tuh orang beriman. Di mana dia mandak sepeda motor? Di rumah si Ano. Bah, itu bahaya tuh. Nah, tuh orang kada beriman orangnya. Kita sudah kada merasa aman. Orang yang beriman dengan al-mu'min ini, siapapun yang dekat dengannya merasa aman. Kada bakal dizalimi, kada bakal disakiti, kada bakal digibah, kada bakal difitnah. Kan kita kadang-kadang ada ikam yang tiba kawan si Anu jar. Kayaknya ikam disambatinya. Nah, ikam jangan terlalu akrab lawan si Anu. Apa bisa menipu itu orangnya. Berarti kada aman lawan itu. Nah, kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, siapapun yang berhubungan dengan kita merasa aman. Kada bakal kita zalim, kada bakal kita sakiti, kada bakal kita aniaya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa itu orang mukmin yang beriman? Ujar Nabi, "Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim." Orang yang merasa aman dengan dia terhadap harta dan diri mereka. Nah, kita bertitip lawan inya, kita aman. Kita berparak lawan inya, kita aman. Menunjukkan inya itu orang beriman. Nah, orang dekat lawan kita, orang nyaman, tenang, berarti kita ini orang yang beriman. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah bersabda, "Wallah la yu'min." Sampai 3 kali Nabi kita mengulang, demi Allah tidak beriman, ya Nabi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ujar sahabat, "Ya Rasulullah, siapa mereka itu?" Ujar Nabi, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tidak aman tetangganya daripada kejahatannya. Tetangganya kada aman dari kejahatan orang ini. Ini orang kada beriman. Orang beriman itu kiri kanan ini tenang lawan kita. Kita nih orang beriman, orang kanan kita, kiri kita, muka kita, belakang kita, tentram hati mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Jadi menilai kita orang banyak termasuk menilai baik buruknya kita ini orang banyak. Kalau orang banyak merasa aman dengan kita, berarti kita beriman. Makanya kalau ada orang mati, siapa mati? Fulan bin Fulan. Oh, itu baik orangnya. Batakon pulang, siapa mati itu? Si Fulan bin Fulan. Oh, itu baik orangnya. Nah, sampai bertiga berempat bahkan baik. Orang ini di sisi Allah baik. Nah, jadi penilaian ini manusia kepada seseorang itu menentukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekeliling kita aman dengan kita, kita orang beriman. Allah menganggap kita orang yang beriman. Tapi kalau sekeliling kita merasa kada aman dengan adanya kita, berarti kita kada orang beriman. Nah, jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, yang maha pemberi keamanan, beriman dengan itu, maka hendaklah kita menjadi orang yang mana tetangga, orang-orang dekat kita merasa aman dengan kita, merasa tentram dengan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah agar kita bisa mengimani dan mengimani nama Allah Al-Mu'min ini dan menjadikan akhlak kita sebagaimana orang yang beriman dengan Al-Mu'min. Amin ya rabbal alamin. La hadratin